Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zawa Khalis Nadia. Saya dari kelas 10 IPA 4. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang hasil budaya masyarakat Praksara. Saya akan menjelaskan hasil kebudayaan dari zaman Paleolitikum. Ada kebudayaan Pacitan. Alat peninggalan yang ditemukan di daerah Pacitan adalah kapak genggam atau chopper atau dikenal juga dengan kapak perimbas. Disebut kapak genggam karena bentuknya menyerupai kapak tetapi tidak bertangkai sehingga penggunaannya dengan cara digenggam. Kapak genggam ini ditemukan pertama kali oleh von Koenigswald pada tahun 1935. Selain kapak genggam, para arkeolog juga menemukan alat-alat bentuk kecil yang disebut dengan serpih. Berbagai alat-alat ini diperkirakan digunakan oleh manusia purba jenis Meganthropus. Dan yang kedua, ada kebudayaan Ngandong. Tidak berbeda jauh dengan kebudayaan Pacitan, di daerah Ngandong dan Sidoarjo ini ditemukan peninggalan berupa alat yang berasal dari tulang binatang dan tanduk rusa serta kapak genggam dari batu. Setelah diteliti lebih dalam, berbagai alat perkakas ini digunakan oleh Pithecanthropus erectus, Pithecanthropus robustus, dan Meganthropus paleojavanicus. Selanjutnya, digunakan juga oleh berbagai jenis Homo atau manusia, di antaranya Homo soloensis dan Homo wadekensis. Dan kemudian ada hasil peninggalan dari zaman Mesolitikum. Yang pertama ada kebudayaan Koken-Modinger. Hasil kebudayaan paling terkenal dari zaman Mesolitikum adalah Koken-Modinger. Koken-Modinger berasal dari bahasa Denmark, yaitu koken berarti di dapur dan moding yang artinya sampah. Koken-Modinger adalah tumpukan sampah dapur berupa kulit siput dan kerang yang menggunung dan tingginya bisa mencapai 7 meter. Peninggalan ini ditemukan di sepanjang pantai timur Sumatera, antara Langsa di Aceh hingga Medan. Dan yang kedua ada Abli-Sausroch. Zaman Mesolitikum juga dikenal karena kebudayaan Abli-Sausroch atau hasil kebudayaan yang ditemukan di goa-goa. Penemuan ini mengindikasikan bahwa manusia purba yang mendukung kebudayaan ini tinggal di goa-goa. Abli-Sausroch pertama kali dilakukan penelitian oleh von Stein Kohlenfels di Goa Lawa dekat Sampung, Ponorogo. Kebudayaan Abli-Sausroch juga ditemukan di Besuki, Bojonegoro, dan di daerah Sulawesi Selatan seperti Lamoncong. Kemudian yang ketiga ada kapak genggam. Pada tahun 1925, von Stein Kohlenfels melakukan penelitian di Bukit Kerang yang berada di sepanjang pantai timur Sumatera. Dari lokasi tersebut, ditemukan kapak genggam yang berbeda dari chopper di periode Paleolitikum. Kapak genggam tersebut kemudian diberi nama pebble atau dikenal sebagai kapak Sumatera. Pebble terbuat dari batu kali yang pecah dan sisi luarnya dibiarkan kasar, sementara bagian dalamnya dikerjakan sesuai kebutuhan pemakaiannya. Dan yang keempat ada kapak pendek. Kapak pendek juga ditemukan oleh von Stein Kohlenfels ketika sedang meneliti Koken-Modinger. Bentuknya lebih pendek dibanding kapak Sumatera sehingga dinamai kapak pendek. Dan yang kelima ada batu pipisan. Batu pipisan yang ditemukan di Jawa menjadi tanda bahwa manusia zaman Mesolitikum telah menembuk makanan mereka. Peninggalan ini berupa sejenis alat menggiling yang memiliki landasan.
Selain itu, batu pipisan juga dipakai untuk menghaluskan cat-cat merah yang berasal dari tanah. Dan yang keenam ada lukisan. Peninggalan dari zaman Mesolitikum yang dianggap sebagai hasil kebudayaan tertinggi mereka adalah berupa lukisan gambar berwarna dari seekor babi hutan yang sedang berlari. Sementara di beberapa goa lainnya ditemukan gambar-gambar cap tangan berwarna merah. Hasil kebudayaan ini ditemukan di Gua Leang di Sulawesi Selatan. Kemudian ada hasil kebudayaan zaman Neolitikum. Yang pertama ada kebudayaan kapak persegi. Nama kapak persegi pertama kali disebutkan oleh von Hein-Geldern. Penamaan ini dikaitkan dengan bentuk alat yang ditemukan, yaitu berbentuk persegi. Kapak persegi berbentuk besar, berbentuk persegi panjang, dan ada pula yang berbentuk trapesium. Kapak persegi yang besar sering disebut dengan beliung atau cangkul. Bahkan sudah ada yang diberi tangkai sehingga persis seperti bentuk cangkul zaman sekarang. Sementara yang berukuran kecil dinamakan tarah atau tatah. Penyebaran alat-alat ini terutama di kepulauan Indonesia bagian barat seperti Sumatera, Jawa, dan Bali. Yang kedua, ada kebudayaan kapak lonjong. Nama kapak lonjong berasal dari bentuk penampang alat ini yang berbentuk lonjong. Bentuk keseluruhan alat ini lonjong seperti bulat telur, di mana pada ujungnya yang lancip ditempatkan tangkai dan bagian ujung yang bulat diasah hingga tajam. Selanjutnya ada hasil kebudayaan dari zaman logam. Yang pertama ada nekara. Nekara adalah semacam berumbung dari perunggu yang berpinggang di bagian tengahnya dan sisi atasnya tertutup. Ada juga yang mengatakan bahwa nekara seperti dandang terbalik. Nekara umumnya digunakan dalam upacara keagamaan, seperti contohnya dalam ritual pemanggilan hujan. Nekara banyak ditemukan di Sumatera, Bali, Sumbawa, Roti, Selayar, Leti, dan Kepulauan Kei. Kemudian yang kedua ada kapak corong. Kapak corong juga dikenal sebagai kapak perunggu atau kapak sepatu yang banyak ditemukan di Sumatera Selatan, Jawa, Bali, Sulawesi Tengah, dan Selatan, dan di Pulau Selayar. Yang ketiga ada arca perunggu. Arca perunggu ada yang berbentuk manusia, ada pula yang berbentuk binatang. Umumnya berukuran kecil dan terdapat cincin di bagian atasnya. Di Indonesia, peninggalan arca perunggu ditemukan di Bangkinang, Riau, Lumajang, Jawa Timur, Palembang, Sumatera Selatan, Limbangan, Bogor. Seterusnya yang keempat ada bejana perunggu. Bejana perunggu berbentuk seperti periuk, tetapi lebih langsing dan gepeng. Benda dari zaman logam ini ditemukan di tepi danau, Kerinci, Sumatera, dan Madura. Yang kelima ada perhiasan. Pada periode ini juga ditemukan perhiasan seperti kalung, cincin, anting-anting, dan manik-manik dari perunggu. Dan kemudian selanjutnya ada peninggalan dari zaman Megalitikum. Yang pertama adalah menhir. Menhir merupakan tiang atau tugu batu yang didirikan sebagai sarana dalam memuja arwah nenek moyang. Dan yang kedua ada dolmen, berfungsi sebagai tempat sesaji dan pemujaan terhadap nenek moyang. Yang ketiga ada sarkofagus, peti kubur batu yang bentuknya seperti lesung dan memiliki tutup. Banyak ditemukan di daerah Bali. Yang keempat ada kubur batu, terbuat dari lempengan atau lembaran batu yang lepas-lepas. Berada di Kuningan, Jawa Barat. Yang kelima ada punden berundak, merupakan bangunan dari batu yang disusun secara bertingkat. Fungsi dari bangunan ini adalah sebagai pemujaan. Dan yang terakhir, yang keenam, ada arca, merupakan patung yang dibuat dan menyerupai dari bentuk manusia serta binatang seperti gajah, kerbau, kera, dan harimau. Sekian penjelasan saya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.